Selamat malam pemirsa, program informasi Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda untuk penyiaran hari ini, Rabu 26 Oktober 2016. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah liputan untuk Anda malam hari ini dan pemirsa, inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. KPU Kota Ambon semalam menggelar rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon. Warga korban kebakaran minta fasilitas pelayanan kesehatan. Itulah pemirsa beberapa cuplikan berita utama yang dapat Anda saksikan pada malam hari ini dan bersama saya Carl Tenu, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada Kota Ambon digelar Senin malam oleh KPUD setempat. Ketua KPUD Kota Ambon menegaskan pengundian nomor urut pasangan calon merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pilkada langsung, tahap kedua yang akan digelar tahun 2017 mendatang. Rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon yang dilaksanakan KPUD Kota Ambon berlangsung meriah. Masa pendukung kedua pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai kontestan Pilkada Kota Ambon 2017 memenuhi Baileu Siwalima. Pasangan Risat Lohana Pesi Syarif Hadler dengan pendukungnya tiba terlebih dahulu di Baileu Siwalima. Pasangan dengan jargon Paparisa baru ini didampingi Ketua Tim Pemenangan Risat Rahakbau serta sejumlah tim sukses dari koalisi partai politik pendukung. Selang 30 menit kemudian pasangan Paulus Kastanya Samlatu Konsina yang dikawal pendukung dari koalisi partai politik pengusung memasuki tempat dilakukannya pengundian nomor urut pasangan calon. Pendukung pasangan calon ini memasuki Baileu Siwalima dengan meneriakkan yel-yel kepada figur yang mereka usung. Pasangan dengan jargon pantas didampingi sekretaris tim pemenangan Pilatu Merisa dan sejumlah tim sukses dari koalisi partai politik pendukung. Ketua KPUD Kota Ambon Martinus Kainama membuka rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon. Dalam pengundian tahap pertama untuk menentukan pasangan calon yang akan mencabut undian terlebih dahulu, pasangan pantas mendapat nomor 1, sementara Paparisa baru kebagian nomor 2. Dalam undian penentuan nomor urut, pasangan pantas mendapat nomor urut 2, sementara pasangan Paparisa baru mendapat nomor urut 1. Ya, euforia kita boleh bersenang-senang, tetapi kita tetap selalu waspada. Ya, jaga basis. Sehingga apa yang memang kita harapkan dengan kemenangan Pak Prabowo ini sampai pada saatnya nanti pada yang pertama salam dua jari. Nomor 2 bagi PD Perjuangan dan partai pendukung koalisi pengusung pantas itu anugerah, itu rahmat bagi pasangan Ruli dan Sam. Dan nomor 2 ini kan Victoria, kemenangan. Dan kemenangan itu akan dibarengi dengan kerja-kerja politik. Dan untuk mencapai kemenangan itu ya cuma satu, kerja dan kerja. Ketua KPUD Kota Ambon Martinus Kainama menyatakan nomor urut yang mereka dapatkan akan menjadi identitas pasangan calon dalam mengikuti tahapan pilkada serentak. Setelah mendapat nomor urut dilanjutkan dengan penentuan foto yang akan digunakan sebagai tanda gambar dalam pencoblosan. Tanda gambar yang ditampilkan KPUD Kota Ambon disetujui oleh pasangan Paparisa baru, namun pasangan pantas melakukan interupsi agar KPUD sebagai penyelenggara mengganti tanda gambar mereka dengan yang baru. Usulan itu disetujui KPUD karena aturan memungkinkannya. Boy Nahrum Unga melaporkan. Dalam pengundian nomor urut pasangan Richard Lohana Pesi Syarif Hadler dengan jargon Paparisa baru mendapat nomor urut 1. Mereka menilai nomor urut 1 itu adalah angka keberuntungan. Pasangan Risat Lohana Pesi Syarif Hadler dalam pengundian nomor urut yang dilakukan KPUD Kota Ambon dalam rapat pleno terbuka mendapat nomor urut 1.
calon wali kota Ambon Risat Lohana Pesi mencabut undian dan mendapatkan nomor urut 1 yang disambut meriah pendukungnya. Nomor urut 1 ini oleh koalisi partai pendukung dinilai sebagai angka keberuntungan. Mereka berharap dengan nomor 1 calon wali kota petahana yang mereka usung akan meraih kemenangan untuk melengkapi 1 periode lagi berkuasa bersama calon wakilnya Syarif Hadler. Harapan pendukungnya itu diaminkan oleh Risat Lohana Pesi yang dengan percaya diri dapat meraih kemenangan dengan nomor urut 1. Nomor 1 itu ini betul-betul kita mensyukuri satu putaran. Satu putaran. Yang pasti Sementara calon wakil wali kota Syarif Hadler menyatakan dengan nomor urut 1 akan memacu Paparisa Baru bersama tim pemenangan untuk bekerja keras memenangkan Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Pertama saya akan bersyukur begitu. Lalu kemudian yang kedua tentu akan kita mempublikasikan dan mensosialisasikan nomor urut kita yang 1 yang sudah pasti menang. Amin. Dengan nomor 1 kita pasti menang. Kita tarik urutan pertama untuk menarik nomor urut kita dapatkan nomor urut 2 dan yang pertama berarti dua periode. Ya. Kalau kemudian kita mencabut nomor urut pun dalam kemudian kita dapat 1, artinya kita akan juara 1. Seusai pengundian nomor urut, pendukung Paparisa Baru mengelu-elukan pasangan Risat Lohana Pesi Syarif Hadler yang mendapatkan nomor urut 1 yang akan menjadi identitas pasangan calon ini sebagai salah satu kontestan dalam Pilkada langsung tahap kedua tahun 2017 mendatang. Boy Nahrum Unga melaporkan. Sementara itu pemirsa, nomor urut yang didapatkan pasangan Paulus Kastanya Samlato Konsina akan dibumikan dengan semboyan salam 2 jari. Baik Paulus Kastanya maupun Samlato Konsina menyebutkan nomor 2 adalah anugerah luar biasa yang diberikan Tuhan bagi pasangan pantas. Konsina dalam pengundian nomor urut yang dilakukan KPUD Kota Ambon dalam rapat pleno terbuka disambut gegap gempita pendukungnya dengan yel-yel salam 2 jari. Calon wali kota Paulus Kastanya yang mencabut nomor urut 2 langsung dielu-elukan pendukung dan tim suksesnya saat mengangkat nomor urut 2 yang akan dijadikan identitas selama tahapan pelaksanaan Pilkada langsung di Kota Ambon. Nomor urut 2 oleh calon wali kota Paulus Kastanya dinilai sebagai angka luar biasa yang diberikan Tuhan kepada pasangan pantas. Paulus Kastanya merasa puas dengan angka 2 yang didapatkan karena dirinya bersama Samlato Konsina, tim pemenangan dan pendukung pantas memang dari awal mengharapkan nomor urut 2. Itu satu. Pasangan itu 2 orang ya, wali kota dan wakil wali kota. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bisa saja kita tafsir ya angka kemenangan ini. Jadi 2 itu angka yang sempurna, Pak? Ya, angka yang sempurna. Ya. 2 itu lebih dari 1. Ya. Komplit, Pak. Itu pasti bisa bikin lebih. Komplit, Pak, ya? Ya, saya kira itu komplit. Ya. Ya, saya kira itu ya. Sementara calon wakil wali kota petahana Samlato Konsina menegaskan angka 2 yang didapatkan artinya dirinya akan menjadi wakil wali kota untuk yang kedua kalinya dengan kerja keras dan doa. Ya, 2 periode itu berarti wakil wali kota 2 periode lah. Nanti baru Pak Wali Kota 2 periode akan datang. Seusai pengundian nomor urut, pasangan pantas dan pendukungnya meninggalkan Baileusi Walima dengan tertib menuju sekretariat pemenangan pasangan Paulus Kastanya Samlato Konsina untuk melakukan doa bersama sebelum membubarkan diri. Boy Nahrum Unga melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru, Bakri Lumbesi Amrullah Hentihu, memperoleh nomor urut 1.
Sementara pasangan Ramli Umasugi Mustafa Besan memperoleh nomor urut 2. Kemarin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru menggelar pleno pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada Kabupaten Buru. Pengundian nomor urut itu diawali dengan dipanggilnya tim pemenangan masing-masing pasangan calon untuk mengacak nomor yang disediakan Komisi Pemilihan Umum. Setelah itu pasangan calon dipersilahkan mengambil nomor urut dan membukanya secara serentak. Hasilnya adalah pasangan Bakri Lombesi Amrullah Madani Hentihu memperoleh nomor urut 1, sementara pasangan Ramli Umasugi Mustafa Besan memperoleh nomor urut 2. Walaupun dipenuhi sorak-sorai dari masing-masing pendukung pasangan calon, namun pleno pengundian nomor urut itu berjalan dengan lancar. Pleno tersebut dijaga ratusan aparat keamanan. Baik, jadi disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk kegiatan hari ini kepolisian dengan dibantu TNI kita ada pengamanan tahapan pengundian nomor urut pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Buru. Untuk perkuatan kita geser hari ini ada 60 personil dari Polres plus 30 dari jajaran Brimob Kompi Namlea yang membackup kita untuk pengamanan ini. Untuk titik-titik pengamanan sudah kita bagi beberapa sektor, dari ring 1 ruang kegiatan utamanya, setelah itu untuk ring 2 dan ring 3 sudah kita plotting semua personel. Dari Namlea Kabupaten Buru, Ernest Tasi Jawa melaporkan. Pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Ternate Maluku Utara melakukan demo penolakan kebijakan pemerintah terhadap penambahan program studi dokter layanan primer. Dalam demo ini mereka menyuarakan agar pemerintah lebih memperhatikan fasilitas yang ada di puskesmas ketimbang penambahan program studi baru itu yang dianggap nantinya dapat membebani para dokter di daerah. Demo Ikatan Dokter Indonesia Cabang Ternate Maluku Utara dengan membawa spanduk bertuliskan revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dilakukan di halaman kantor Wali Kota Ternate. Dalam demo yang berlangsung damai ini, para pendemo diterima asisten 2 dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate. Sejumlah keluhan diutarakan para pendemo kepada pemerintah Kota Ternate. Di antara keluhan tersebut yakni pemerintah seharusnya memperhatikan fasilitas yang ada di sejumlah puskesmas ketimbang membuka program studi baru yang nantinya mereka nilai akan membebani para dokter yang ada di daerah. Pertama itu otomatis sangat merugikan ya, cukup merugikan semua dokter umum karena DLP program studinya itu tumpang tindih nantinya, tumpang tindih dalam hal pelayanan. Yang tadi sudah disampaikan, saya kira poin pertama itu pelayanan primer itu kami sudah lakukan setelah menjadi dokter, bukan menjadi dokter layanan primer. Itu yang pertama kami jelas-jelas tolak karena sudah dilakukan. Dokter umum yang ada di sejumlah puskesmas mereka nilai rata-rata dari kompetensi yang tidak diragukan kemampuannya. Hal ini dari banyaknya masyarakat yang berkunjung dan berobat di puskesmas. Untuk itu tidak perlu lagi adanya penambahan program studi dokter layanan primer. Jika dipaksakan akan terjadi pemborosan anggaran sehingga mudah terjadinya permainan proyek yang dapat merugikan profesi dokter. Dalam demo ini, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Ternate Maluku Utara berharap agar pemerintah mampu melihat kondisi real yang ada di lapangan dan segera menghapuskan program studi dokter layanan primer. Dari Ternate Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku Said Assegaf dan penjabat Wali Kota Ambon Frans Papilaya hingga hari ini belum mengunjungi lokasi dan korban bencana kebakaran di Soa Bali. Kehadiran kedua pejabat pemerintah itu sangat diharapkan warga untuk mendengarkan secara langsung keluhan mereka.
Lebih dari 80 kepala keluarga korban kebakaran atau sekitar 300 jiwa yang menghuni lokasi pengungsian mengeluhkan belum maksimalnya bantuan bagi mereka baik dari pemerintah kota maupun pemerintah Provinsi Maluku. Bantuan tanggap darurat yang disalurkan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mereka nilai belum maksimal. Bahkan hingga saat ini, Gubernur Maluku dan penjabat Wali Kota Ambon belum juga mengunjungi korban bencana. Kehadiran kedua petinggi itu sangat diharapkan guna melihat secara langsung permasalahan dan kebutuhan mereka di tempat pengungsian. Itu yang kita harapkan sekarang supaya ada kunjungan lah, supaya mereka bisa melihat sendiri. Nah, sekarang kalau kita bicara pun juga tanpa mereka datang juga kan percuma. Nah, itu saja kira-kira. Persoalan MCK dan pakaian bayi maupun anak-anak juga menjadi keluhan mereka. Saat musibah kebakaran terjadi, mereka hanya keluar dengan pakaian di badan dan tidak dapat menyelamatkan harta benda mereka. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan bantuan sandang maupun pangan yang layak untuk keperluan hidup mereka di lokasi pengungsian. Selain dari itu mungkin ada permintaan lain? Iya, selama ini mungkin kami masih kekurangan selimut, Pak, air minum, makanan juga, dan kami mohon perhatian apabila pengungsi punya jaminan hidupnya, apabila jaminan hidup hari-hari, kebutuhan hari-hari itu agar diperhatikan. Oke, seperti uang transport anak sekolah ya? Seperti uang transport anak-anak sekolah, kebutuhan makan hari-hari, dan lain sebagainya itu. Kami harapkan diperhatikan, pemerintah memperhatikan itu. Ini kalau bisa pemerintah perhatikan produk-produk bayi seperti susu, makanan, pakaian. Habis yang ada dompet pakaian kan butuh toh, nggak ada sama sekali. Kalau bisa pemerintah perhatikan anak-anak pun kebutuhan sekolah, baju-baju seragam kalau bisa. Abu Sabawa, Cakta Maela melaporkan. Anda masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. Warga korban kebakaran Soa Bali meminta Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Doni Munardo untuk memberikan layanan kesehatan yang memadai bagi warga korban kebakaran di RST Ambon. Pasca kebakaran, warga mulai mengeluhkan gangguan kesehatan. Fasilitas layanan kesehatan bagi korban kebakaran Soa Bali khususnya di lokasi pengungsian dinilai belum memadai. Tenaga kesehatan yang disiapkan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dinilai belum memberikan pelayanan maksimal. Terkait hal itu, warga korban kebakaran meminta Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Doni Munardo untuk memberikan fasilitas dan layanan kesehatan di Rumah Sakit Tentara Ambon, khususnya bagi warga yang mengalami gawat darurat. Pada saat sekarang, dari Dinas Sosial, untuk makanan, minum dan sebagainya, terus ada kesehatan, tapi saya lihat kesehatan ini pun juga kurang begitu memadai. Nah, ini saya rencana juga kalau bisa ada pemerintah daerah, saya juga mau bicara sama Bapak Pangdam karena sini wilayah terdekat dengan rumah sakit TNI untuk bagaimana seumpamanya kalau ada keadaan gawat darurat yang pengungsi yang sakit, kira-kira barangkali bisa dibantukan untuk diobati di rumah sakit TNI tersebut. Warga juga berharap pemerintah dapat segera memberi bangunan rumah warga yang ludes dilalap api Senin lalu. Dengannya mereka bisa meninggalkan tenda-tenda darurat yang saat ini menjadi lokasi penampungan sementara. Abu Sabawa, Cakta Maela melaporkan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Bruri Nanulaita berjanji akan segera memperbaiki jalan yang rusak di kawasan Gunung Nona akibat hujan deras yang mengguyur Kota Ambon beberapa waktu lalu. Janji tersebut hingga kini belum juga terlaksana. Warga masyarakat di kawasan Gunung Nona, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon menyayangkan kinerja pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, terkait dengan perbaikan jalan di Jalan Peruntul Gunung Nona yang rusak akibat hujan deras yang mengguyur Kota Ambon beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Brudi Nanulaita telah berjanji akan segera melakukan perbaikan jalan di kawasan itu, namun janji tersebut belum juga terlaksana hingga hari ini. Iya, makasih. Jadi yang pertama bahwa memang kondisi jalan yang ada di atas itu memang kami sudah siapkan usulannya dan itu
Selama ini kan sementara itu kita masih hanya cuma secara sementara darurat, dalam artian untuk bagaimana akses transportasi itu bisa berfungsi. Tetapi baru 3 hari kemarin itu setelah penetapan APBD perubahan, dan itu memang ada dana sudah disepakati baik oleh pemerintah kota maupun oleh DPR. Nah, diharapkan minggu depan itu kita akan penanganan secara permanen. Moga-moga 1 bulan ke depan itu sudah bisa terselesaikan dan masyarakat bisa melakukan akses itu dengan aman dan nyaman. Warga di kawasan Gunung Nona berharap pemerintah Kota Ambon segera melaksanakan perbaikan jalan tersebut sehingga tidak membahayakan pengguna jalan. Akibat kerusakan itu, sejumlah warga yang melintas jalan tersebut sering mengalami kecelakaan parah, utamanya pada malam hari. Kami sebagai supir ke depan setidaknya pemerintah bisa perhatikan jalan ini supaya kita semua bisa berjalan dengan baik-baik itu. Ya, ke depannya mungkin itu saja yang kita bisa harapkan dari pemerintah. Kata bilang, apalagi saya di pinggir ini, saya juga merasa resah karena pada waktu hujan sudah longsor, masyarakat itu tinggal jatuh-jatuh di kolam ini. Tetapi ya bapak-bapak. Abu Sahabawa, Cakta Maila melaporkan. Guna membina mantan pengguna narkoba yang direhabilitasi, BNN Maluku melakukan bimbingan teknis bagi petugas Balai Pemasyarakatan BLK maupun BNN. Para petugas ini dipersiapkan untuk mendampingi mantan pengguna dalam membina mental, jati diri maupun keterampilan sebelum mereka kembali ke masyarakat. Bimbingan teknis kepada petugas Balai Pemasyarakatan, Bapas, Balai Latihan Kerja maupun BNN digelar Selasa pagi di kantor BNN Provinsi Maluku. Para petugas ini akan dipersiapkan melalui berbagai pelatihan guna memberikan asesmen dan pendampingan kepada mantan pengguna narkoba pasca rehabilitasi BNN. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku M. Arifdin Jati menyatakan tujuan dari pendampingan dan asesmen untuk memulihkan mantan pengguna narkoba. Ketika kembali ke masyarakat, mereka tidak lagi kembali mengkonsumsi narkoba. Pasca rehabilitasi oleh BNN, para mantan pengguna narkoba akan didampingi petugas untuk dibina dan dilatih dalam pemulihan mental serta keterampilan. Asesmen dan pendampingan yang dilakukan yakni penguatan mental spiritual, jati diri, maupun keterampilan yang berguna ketika kembali ke masyarakat. Nah, kegiatan ini adalah cukup penting karena akan memberikan bekal keterampilan kepada petugas yang nanti akan memberikan bimbingan teknis kepada klien atau kepada mantan pemakai, mantan pengguna narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi. Ya, dalam hal ini rehabilitasi adalah pemulihan ketergantungan narkoba. Jadi untuk diketahui bahwa penyalahguna atau pengguna narkoba ini tidak serta-merta bisa sembuh atau serta-merta pulih setelah mengikuti proses rehabilitasi, tapi mereka harus dimonitor terus untuk bisa berlanjut dan tidak relaps. Dalam hal ini relaps dalam ini artinya adalah kembali atau mengulang kembali pemakaian narkoba. Sebanyak 33 orang mantan pengguna narkoba akan diserahkan untuk dibina petugas. Pembinaan terhadap mantan pengguna narkoba pasca rehabilitasi merupakan kegiatan tahap kedua yang dilaksanakan BNN Provinsi Maluku. Untuk tahap pertama, BNN telah membina sebanyak 30 orang mantan pengguna narkoba. Pembinaan ini dilakukan agar ketika kembali ke masyarakat telah dibekali dengan sejumlah keterampilan yang dapat membangun kehidupan mereka. Dengan dibekali keterampilan, para mantan pengguna narkoba tidak lagi kembali pada kebiasaan penggunaan barang haram itu. BNN Maluku juga bekerjasama dengan Dinas Perindak Provinsi Maluku
agar hasil karya keterampilan mantan pengguna narkoba dapat dipasarkan. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Direktur Kebijakan Strategi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigjen TNI M. Nakir menyatakan, upaya membela negara didasari pada membangun karakter bangsa. Membangun karakter bangsa dalam bela negara sejatinya untuk mengembalikan rasa cinta tanah air. Pembangunan karakter bangsa merupakan bagian dari revolusi mental yang diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran bela negara. Setiap warga negara menyiapkan sumber daya manusia, jati diri dan kepribadian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Penguatan kesadaran bela negara saat ini diperlukan untuk mengembalikan rasa cinta tanah air warga negara. Hal ini disampaikan Direktur Kebijakan Strategi Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI M. Nakri, pada kegiatan rapat koordinasi tentang pertahanan negara dan penataan wilayah pertahanan di Provinsi Maluku Selasa pagi. Menurutnya, kesadaran bela negara perlu dilakukan dalam upaya membangun karakter dengan menanamkan ideologi Pancasila. Tugas bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun seluruh warga negara. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang yang menyebutkan tiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam bela negara. Membangun suatu bela negara sebetulnya kita didasari dari keinginan pemerintah, keinginan presiden, ada namanya membangun karakter bangsa. Ini sangat diperlukan. Membangun karakter bangsa diperlukan dalam kondisi negara seperti ini. Makanya Kementerian Pertahanan membangun apa yang disebut dengan kebijakan bela negara. Itu bagaimana rakyat kita memiliki kemampuan bela negara. Bela negara itu kan simpel saja sebetulnya. Intinya bagaimana kita mengembalikan masyarakat ini kepada cinta tanah air. Ini kan sangat diperlukan dalam kondisi seperti ini. Kemudian bagaimana rakyat kita ini dikembalikan sadar berbangsa dan bernegara. Ini sangat diperlukan. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kembali keyakinan kita terhadap ideologi Pancasila. Staf ahli Gubernur bidang sumber daya dan kemasyarakatan menyatakan diperlukan mekanisme dan prosedur yang jelas tentang hak dan kewajiban setiap elemen dalam mendukung bela negara. Rakorda bela negara ini dihadiri unsur TNI, Polri, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Pelayanan yang dilakukan klasis GPM Pulau Ambon senantiasa disesuaikan dengan perkembangan warga jemaat. Salah satu inovasi pelayanan yang dilakukan adalah konsultasi kesehatan reproduksi remaja. Salah satu inovasi pelayanan yang dilakukan klasis GPM Pulau Ambon adalah membuka pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja. Pelayanan yang dilakukan melalui pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja ini disesuaikan dengan kebutuhan warga jemaat. Ketua klasis GPM Pulau Ambon, Pendeta Riko Mahu, pada pembukaan pusat informasi dan konsultasi reproduksi remaja mengatakan layanan ini dibuka karena melihat realitas yang ada, yakni banyaknya warga jemaat yang menikah di usia dini yang mempengaruhi kehidupan mereka dalam berumah tangga. Oleh karena itu, untuk menjaga agar kehidupan rumah tangga mereka kelak senantiasa harmonis, diperlukan pemahaman sejak dini akan kesadaran kesehatan reproduksi remaja. Melalui pembukaan pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja ini, Ketua klasis GPM Pulau Ambon, Pendeta Riko Mahu berharap program ini akan terimplementasi di jemaat-jemaat. Sementara staf ahli Wali Kota Ambon, Pete Othman, menyatakan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah Kota Ambon senantiasa memberikan perhatian khusus. Pete Othman menguraikan perhatian terhadap peningkatan kualitas kesehatan senantiasa dimasyarakatkan sehingga dapat menurunkan angka kematian dini karena penyakit yang diderita masyarakat tidak tertolong. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon mengapresiasi pembukaan pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja yang dilakukan klasis GPM Pulau Ambon. Boy Nahrum Unga melaporkan.
Pemirsa, Bupati Buru Ramli Umasugi membuka Kongres ketiga dan Musyawarah Pimpinan Paripurna ke-29 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluhu Ahad kemarin. Maksud kami Ahad pagi. Musyawarah itu berlangsung di Jemaat GPM Tifu Waikonit Klasis Buru Utara. Kongres ketiga dan Musyawarah Pimpinan Paripurna AMGPM dilaksanakan di Jemaat GPM Tifu Klasis Buru Utara. Ketua Pengurus Besar AMGPM Max Takaria mengatakan, misi gereja yang dibawa oleh Angkatan Muda GPM tidak akan pernah mati. Dalam melakukan tugas dan panggilan organisasi, AMGPM diposisikan pada tanggung jawab penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Sebagai OKP dan wadah tunggal pemuda GPM serta organisasi kader, AMGPM mendorong pembangunan daerah dan masyarakat di seluruh kabupaten kota di Maluku dan Maluku Utara. Selain itu, AMGPM juga menjaga relasi dengan sejumlah OKP dan membangun sinergitas yang baik di antara mereka. Sekretaris Umum Sinode GPM Pendeta Elvias Maispatela berharap AMGPM berperan aktif melawan sampah karena merusak lingkungan dan kecantikan alam. AMGPM dipesankan tidak melihat perbedaan agama, suku, dan kelompok serta memandang semua manusia setara. Bupati Buru Ramli Umasugi saat membuka musyawarah pimpinan paripurna AMGPM itu menyebutkan pemerintah Kabupaten Buru akan mengalokasikan bantuan senilai 500 juta rupiah bagi pembangunan gedung gereja Immanuel di Kota Namlea. Pada tahun anggaran ini, pemerintah Kabupaten Buru telah mengirimkan anak-anak dari wilayah pegunungan untuk mengikuti pendidikan lanjutan di bidang kesehatan di Mojokerto. Selain dihadiri oleh seluruh pimpinan daerah dan cabang AMGPM, Kongres ketiga dan MPP AMGPM ke-29 di Jemaat Tifu Kabupaten Buru juga dihadiri pimpinan dari 32 klasis di lingkup Gereja Protestan Maluku. Seluruh peserta diinapkan di rumah-rumah warga baik yang beragama Islam, Katolik maupun Hindu sebagai cerminan lintas suku dan persaudaraan atau Kai Wait dalam bahasa setempat. Dari Namlea Kabupaten Buru, Erenstasi Jawa melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Jemaat GPM Hatusua Jumat lalu melakukan koinonia di Sektor 5 Jemaat GPM Bethel. Ini merupakan koinonia balasan jemaat tersebut setelah wadah pelayanan Sektor 5 Bethel melakukan hal yang sama di Hatusua beberapa waktu lalu. Sembilan 90 anggota jemaat GPM Hatusua yang dipimpin Ketua Majelis Jemaatnya Pendeta Max Huliselan pekan lalu melakukan koinonia ke wadah pelayanan Sektor 5 Jemaat GPM Bethel. Kedatangan mereka disambut kain gandong yang melambangkan hubungan persaudaraan di antara mereka. Kedatangan jemaat Hatusua ini sebagai balasan atas koinonia yang dilakukan wadah pelayanan perempuan Sektor 5 Jemaat Bethel ke jemaat Hatusua beberapa waktu lalu. Koinonia itu merupakan salah satu program kerja wadah pelayanan perempuan Sektor 5 Jemaat Bethel. Ketua Majelis Jemaat GPM Bethel Pendeta B. Talakua mengatakan koinonia balasan yang dilakukan itu merupakan jawaban pergumulan bersama baik oleh wadah pelayanan perempuan Sektor 5 Bethel maupun jemaat Hatusua. Kehadiran Ibu Raja Hatusua dalam rombongan jemaat Hatusua sangat direspons baik oleh jemaat Bethel karena selama ini jarang seorang raja mengikuti kegiatan seperti itu. Menurut Talakua, koinonia antara wanita ini memiliki makna yang sangat mendalam karena dari wanita ada pancaran kehidupan. Adalah bahwa koinonia di Hatusua dan Bethel itu yang tadi kita bilang di dalam prakata awal ada pancaran kehidupan yang terjadi. Sebab koinonia itu interaksi hidup dari setiap orang dan setiap wadah pelayanan. Itu harapan beta dan harapan beta bahwa koinonia ini bagian dari kehidupan gereja yang hadir, gereja yang berproses, gereja yang meletakkan dasar pemikiran. Oke. Ketua Wadah Pelayanan Perempuan Sektor 5 Jemaat GPM Bethel Nyonya Harmusial mengatakan koinonia balasan itu merupakan gumulan bersama kedua jemaat. Dalam koinonia ini akan dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya teknik membuat piring dari bahan baku lidi daun kelapa, serta teknik membuat anggur dari bahan dasar kulit pala. Diharapkan koinonia balasan jemaat Hatusua ini dapat memberikan kontribusi positif bagi seluruh anggota wadah pelayanan perempuan di Sektor 5 Jemaat GPM Bethel. Otis Kotadini melaporkan.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Ambon Ahad kemarin menutup Festival Seni Siswa Sekolah Dasar se-Kota Ambon. Festival yang diprakarsai Sekolah Dasar Negeri 83 Ambon mengusung tema membangun Kota Ambon. Dalam rangka menumbuhkan bakat dan minat siswa di bidang seni, Sekolah Dasar Negeri 83 Ambon menyelenggarakan Festival Seni Siswa Sekolah Dasar se-Kota Ambon. Kegiatan yang merupakan inisiatif SD Negeri 83 Ambon itu bertujuan memotivasi siswa sekolah dasar di Kota Ambon untuk mengembangkan bakat dan minat serta talenta yang dimiliki. Festival Seni SD se-Kota Ambon dibagi dalam 5 kategori, yakni lomba melukis, mewarnai, baca puisi, nyanyi solo, serta modeling. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kota Ambon pada penutupan Festival Seni Siswa Sekolah Dasar se-Kota Ambon itu memberikan respon positif terhadap kegiatan dimaksud. Ditandaskan dengan kegiatan seni seperti ini, siswa dapat termotivasi untuk mengembangkan minat dan bakat serta talenta yang dimiliki. Kepala Bidang menyebutkan kegiatan seperti ini dapat menjadi motivasi dan contoh bagi sekolah lainnya di Kota Ambon. Diharapkan dengan kegiatan seperti ini dapat melahirkan seniman-seniman muda yang termotivasi untuk mengharumkan nama Kota Ambon baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemenang lomba seni SD se-Kota Ambon selain memperoleh piala bergilir Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon juga mendapatkan uang pembinaan sebagai rangsangan untuk meningkatkan motivasi dalam berkarya. Festival seni tersebut diikuti lebih dari 600 peserta yang berlangsung selama 2 hari. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kota Ambon berharap para juri melakukan penilaian secara objektif sehingga menghasilkan juara yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan di depan publik. Abu Sahubawa, Lamarunga melaporkan. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon menggelar atraksi seni Nusantara sebagai upaya meningkatkan bakat dan kemampuan mahasiswa dalam berkesenian. Kegiatan ini digagas karena Indonesia dan Maluku khususnya kaya akan budaya dan seni yang belum dikembangkan secara baik. Maluku kaya akan budaya dan seni, akan tetapi potensi yang ada tersebut belum dikembangkan dengan baik. Untuk pengembangan potensi budaya dan seni diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kreativitas. Bertolak dari hal itu, mahasiswa program studi biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon menggelar atraksi seni Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan yang dilakukan ini merupakan upaya meningkatkan bakat dan kemampuan mahasiswa dalam berkesenian. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon, Idrus Sere menyatakan kegiatan ini digagas mahasiswa program studi biologi karena Indonesia dan Maluku khususnya kaya akan budaya dan seni yang belum dikembangkan dengan baik. Idrus Sere mengharapkan melalui atraksi seni Nusantara, hobi yang dimiliki para mahasiswa dapat dikembangkan melalui budaya dan seni yang ada di daerah ini. Sementara Wakil Rektor 1 IAIN Ambon, Dr. Muhdarian Lua menyatakan atraksi seni Nusantara yang digelar rutin nantinya dapat menjadi pemicu kepada para mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dalam berkesenian sekaligus meningkatkan bakat dan kemampuan mereka. Aktivitas akademik IAIN Ambon bahwa mahasiswa tidak serta-merta hanya pada demo jalanan, tapi mereka juga mempunyai kapasitas untuk menciptakan hasil karya terhadap penelitian-penelitian mereka lakukan, terutama dalam persoalan aspek biologi ini. Yang kedua, dengan ini diharapkan mahasiswa yang punya perhatian terhadap pengembangan kecerdasan dan peningkatan tingkat intelektualnya sekaligus membentuk suatu karakter yang beradab. Muhdarian Lua menegaskan kampus IAIN Ambon akan dijadikan lembaga yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang potensial dalam mengembangkan budaya dan seni yang ada di Maluku.
Boy Nahrum Unga melaporkan. Harian pagi Siwa 5 di usia ke-17 tahun akan lebih banyak mengekspos berita lokal. Hal itu sebagai bentuk implementasi tema hari ulang tahun Harian Siwa 5 tahun ini, yakni semua tentang Maluku. Tahun hari ini 17 tahun Harian Pagi Siwa 5 telah ikut bersama pemerintah membangun daerah ini melalui informasi yang diberitakan. Pimpinan Umum Harian Pagi Siwa 5 Ongki Luhanapesi mengatakan banyak jurnalis handal Maluku telah lahir dari harian ini. Bahkan ada di antara mantan jurnalis Harian Siwa 5 telah mendirikan media sendiri. Kini di usia ke-17 tahun Siwa 5 tampil dengan tema baru, yakni semua tentang Maluku. Tema ini akan diimplementasikan dengan rubrik yang menarik. Siwa 5 akan hadir dengan 65% berita lokal Maluku, baik berita politik, hukum dan kriminal maupun ekonomi. Sedangkan 35% berisikan komersial dan berita lainnya. Selain berupa koran, Siwa 5 juga akan hadir secara online. Pada Siwa 5 online akan diberikan ruang kepada pembaca dan masyarakat lain menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ongki menyatakan berbagai inovasi yang dilakukan Siwa 5 di era digital itu bagian dari komitmen untuk membangun Maluku. Tema semua tentang Maluku itu kami lebih menitik beratkan kepada pembobotan berita dan isi Siwa 5 ke depan. Jadi hari ini Siwa 5 itu kontennya sudah Maluku banget, tapi menurut kita masih kurang. Jadi masih cuma sekitar 65% saja. Nah, ke depan memang nggak mungkin sampai 100%, tapi diharapkan akan lebih padat lagi, lebih tambah lagi muatan lokal tentang berita-berita tentang Maluku. Syukuran hari ulang tahun ke-17 Harian Pagi Siwa 5 yang berlangsung Selasa siang berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya hari ulang tahun hanya disyukuri oleh pimpinan dan karyawan Siwa 5, maka tahun ini melibatkan warga sekitar kantor Siwa 5, agen, loper dan undangan dari sejumlah media cetak dan media elektronik. Sebelumnya menjelang syukuran, Siwa 5 melaksanakan sejumlah kegiatan diantaranya dialog publik menyongsong Pilkada Kota Ambon. Hamzah Tomia melaporkan. Pemirsa, sebanyak 179 lulusan Universitas Terbuka mengikuti upacara penyerahan ijazah lulusan sarjana atau strata 1 Selasa pagi. Sebagian besar adalah program studi pendidikan guru sekolah dasar. ...179 mahasiswa Universitas Terbuka yang mengikuti upacara penyerahan ijazah ini terbagi dalam 10 program studi. Di antaranya program studi pendidikan matematika, bahasa Inggris, ekonomi, sastra Inggris, dan akuntansi. Wisudawan terbanyak berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, yakni 163 orang. Para peserta wisuda ini berasal dari kelompok belajar kabupaten kota di seluruh Maluku. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Suciati mengatakan, kualitas lulusan Universitas Terbuka diharapkan mampu bersaing dengan lulusan universitas lainnya. Dari sisi kualitas, ada 5 program studi terakreditasi dengan nilai A oleh Badan Akreditasi Nasional. Universitas Terbuka berupaya untuk tetap mempertahankan standar yang ditetapkan pemerintah. Ya, kalau UT, kita dari segi program studi ya, program studi itu kan kalau harus dinyatakan layak oleh pemerintah oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Pendidikan Tinggi, dan kita semua ini akreditasi. Jadi ada 5 prodi. Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Ambon, Ranak Lince mengatakan, tahun ini ada peningkatan jumlah wisudawan dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 100 orang. Total keseluruhan mahasiswa yang di yudisium tahun ini berjumlah 677 orang, namun hanya 179 orang yang mengikuti upacara penyerahan ijazah. Meski mereka tidak mengikuti upacara penyerahan ijazah, namun pihak lembaga tetap memberikan gelar sarjana kepada mereka. Pada hari ini itu memang meningkat yudisium untuk Universitas sebelumnya
Lulusan universitas terbuka setiap tahunnya hampir mencapai 30.000 di seluruh Indonesia. Mereka yang meraih IPK terbaik dipilih mewakili daerahnya mengikuti wisuda di Jakarta. Sebelumnya telah dilaksanakan seminar akademik dengan tema tantangan belajar mandiri dan jarak jauh di daerah kepulauan yang berlangsung Senin pagi. Christine Sipahelut, Otis Kotadini melaporkan. 60 alumni Kesehatan Lingkungan Poltekkes Maluku menjalani sumpah profesi pagi tadi. Sumpah profesi itu wajib dilakukan oleh alumni Kesehatan Lingkungan. Politeknik Kesehatan Maluku kembali melakukan sumpah profesi bagi lulusan Diploma 3 Kesehatan Lingkungan pagi tadi. Pengambilan sumpah profesi dilakukan Ketua Himpunan Ahli Tenaga Kesehatan Lingkungan, Hairudin Rasako. Pembantu Direktur 1 Poltekkes Maluku, Nurlaila Marasabesi mengatakan sumpah profesi itu sebagai prasyarat untuk mendapatkan surat tanda registrasi. Marasabesi mengakui tenaga sanitariatan di Maluku masih minim. Karenanya melalui sumpah profesi, para alumni tenaga kesehatan lingkungan diharapkan mampu berkiprah di bidang kesehatan sesuai keahlian mereka. Lulusan Kesling Poltekkes Maluku diyakini memiliki keahlian untuk mengatasi persoalan sanitasi di masyarakat, termasuk di rumah-rumah sakit sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit. Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan, Bambang Wahyudi mengatakan, tenaga ahli kesehatan lingkungan masih kurang secara nasional di setiap puskesmas. Olehnya itu, lulusan Poltekkes Maluku disiapkan untuk menjawab kekurangan tenaga kesehatan lingkungan, utamanya di daerah terpencil dan perbatasan. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan merekrut tenaga kesehatan secara nasional. Peluang itu harus dimanfaatkan oleh lulusan Poltekkes Maluku. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan R. Rahail meminta lulusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Maluku dapat lulus dalam seleksi rekrutmen Nusantara Sehat tahun ini. Kami merasa dengan sumpah ini 66 tenaga ini bisa didayagunakan oleh Provinsi Maluku dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk tenaga sanitarian, khususnya dipersiapkan untuk pelayanan primer. Karena saat ini sedang gencar-gencarnya penilaian akreditasi terhadap puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama di Provinsi Maluku. 60 alumni Kosling Poltekkes Kemenkes Maluku langsung diserahkan dari Poltekkes Kemenkes Maluku kepada Dinas Kesehatan dan Himpunan Ahli Tenaga Kesehatan Lingkungan Provinsi Maluku. Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda tahun 2016, keluarga besar SMA Negeri 3 Ambon melakukan kunjungan bulan bahasa di Piru. Selama di Piru, mereka akan melakukan berbagai kegiatan, di antaranya cerdas cermat bahasa Indonesia. Salah satu program OSIS SMA Negeri 3 Ambon adalah melakukan kunjungan bulan bahasa. Program ini dilaksanakan setiap bulan Oktober sebagai bentuk implementasi makna Sumpah Pemuda. Dalam menyambut bulan bahasa tahun ini, keluarga besar SMA Negeri 3 Ambon terdiri dari 300 siswa dan para guru melakukan jalan santai sambil membersihkan lingkungan. Jalan santai melintasi jalan raya sekitar kampus Unpati, Jembatan Merah Putih dan kembali ke SMA Negeri 3 Ambon. Sepanjang jalan, guru dan siswa SMA Negeri 3 Ambon mengangkat sampah yang ditemukan. Kunjungan bulan bahasa tahun ini berlokasi di SMA Negeri 1 Piru, Kabupaten Seram bagian Barat. Kepala SMA Negeri 3 Ambon, A.R. Tahlil mengatakan, melalui kunjungan bulan bahasa akan terjadi transformasi ilmu antara siswa di dua sekolah tersebut. Selain itu, siswa SMA Negeri 3 Ambon akan memahami kearifan lokal di Piru. Menurutnya, selama di Piru, siswanya melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya sering pengurus OSIS, diskusi panel, cerdas cermat bahasa Indonesia, penghijauan, gelar seni dan budaya, serta upacara Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Kegiatan yang kita laksanakan ini adalah dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kegiatan ini penting bagi membangkitkan semangat dan motivasi para siswa. Mereka bisa mengerti, memahami betapa pentingnya peran mereka bagi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Kami lakukan kegiatan bulan bahasa
yang di dalamnya ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Jalan santai bersih lingkungan. Kemudian besok kami akan ke Serang bagian barat. Di sana ada serangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan. Di antaranya diskusi panel dengan para guru, dengan para siswa, antar pengurus OSIS. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beni Kainama melepas rombongan kunjungan bulan bahasa SMA Negeri 3 Ambon Selasa pagi. Kainama mengakui SMA Negeri 3 Ambon setiap tahun melaksanakan kegiatan bulan bahasa. Kainama mengatakan kreativitas guru dan OSIS SMA Negeri 3 Ambon perlu dicontohi sekolah lain di Kota Ambon, dikarenakan kegiatan bulan bahasa akan membawa manfaat bagi siswa. Kainama meminta siswa SMA Negeri 3 Ambon tingkatkan kreativitas dan prestasi serta menjaga nama baik alma mater selama di Piru. Dan perlu kita memberikan apresiasi karena dengan dilakukan pembersihan oleh siswa secara sukarela, secara spontan, maka kegiatan ini perlu kita lestarikan. Ya. Saya berharap di SMA-SMA lain juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang edukatif seperti ini. Dengan demikian masyarakat tersentak untuk berpartisipasi untuk menjaga lingkungan yang bersih. Tahun sebelumnya SMA Negeri 3 melaksanakan bulan bahasa di Kota Ternate, Maluku Utara, Jakarta, dan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Hamzah Tomia melaporkan. Memperingati hari ulang tahun ke-50 Bank Maluku Maluku Utara 25 Oktober 2016, Bank Maluku Cabang Masohi meluncurkan 2 mesin ATM bersama. Peluncuran itu dirangkai dengan penanaman 500 anakan mangrove di negeri Amahi. PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi Selasa siang meluncurkan 2 mesin ATM bersama. Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleuri saat peluncuran itu menghimbau Bank Maluku Maluku Utara terus melakukan terobosan baru yang kreatif dan inovatif. Mereka juga diminta mengembangkan usaha kecil masyarakat serta melakukan sosialisasi program-program unggulan demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah dan masyarakat. Kepala Bank Maluku Cabang Masohi Epafroditus Wedilen mengatakan 2 ATM yang ditempatkan di kantor Bupati dan SPBU Batas Kota Masohi kini telah siap melayani masyarakat. Ini semata-mata untuk mempermudah akses atau transaksi keuangan bagi masyarakat, dan penempatan di kantor Bupati Pemda Maluku Tengah itu untuk mempermudah juga transaksi keuangan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Selain meluncurkan mesin ATM bersama, Bank Maluku Cabang Masohi juga melakukan kegiatan yang bertema lingkungan, yaitu penanaman 500 anakan pohon mangrove di Desa Amahai. Kegiatan itu merupakan wujud kontribusi dan kepedulian Bank Maluku dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Paduan suara sektor Bethesda menjuarai lomba paduan suara Jemaat GPM Gatik yang digelar Ahad lalu. Lomba itu diikuti 10 paduan suara sektor dalam jemaat tersebut. Lomba paduan suara antar sektor Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil dilaksanakan Ahad malam di Gereja Bukit Sion. Lomba itu diikuti 10 paduan suara dari 10 sektor dalam jemaat itu. Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik, Pendeta Nyonya J. Saimima mengatakan, lomba paduan suara itu merupakan salah satu kegiatan dari sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam jemaat. Hal ini merupakan program terpadu dari Jemaat GPM Gatik yang dimulai sejak Mei lalu pada HUT Wadah Pelayanan Perempuan dan akan ditutup pada HUT Wadah Pelayanan Laki-Laki November mendatang. Pendeta Nyonya Saimima berharap kemampuan bernyanyi dari masing-masing sektor ini tidak hanya dituangkan saat lomba saja, melainkan juga pada ibadah-ibadah jemaat. Dengannya nama Tuhan dimuliakan lewat talenta yang mereka miliki. Lomba-lomba yang dilakukan di jemaat tersebut merupakan bagian dari pengembangan sumber daya jemaat. Harapan kami adalah dari hasil perlombaan ini tidak hanya pengembangan sumber daya itu ditunjukkan melalui perlombaan, tetapi bisa ditunjukkan juga di dalam ibadah-ibadah jemaat maupun berbagai ibadah lain dalam jemaat. Ketua Tim Juri Lomba Paduan Suara Antar Sektor Jemaat GPM Gatik, Agus Gasper menilai, Jemaat GPM Gatik memiliki potensi yang dapat diakomodasi menjadi kekuatan
untuk memperkaya liturgi ibadah gereja. Kemampuan itu hendaknya tidak disimpan, namun terus dikembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lomba Vocal Group, demikian pula pada sore hari ini, itu pertanda bahwa seluruh potensi jemaat itu terabaikan begitu saja, tapi justru bisa diakomodasi menjadi suatu kekuatan yang sangat baik di jemaat ini untuk menjadi core atau menjadi vocal group pemuji yang baik untuk memperkaya liturgi ibadah gereja ya. Setelah melalui penilaian juri, paduan suara sektor Bethesda keluar sebagai juara pertama lomba paduan suara itu. Diikuti paduan suara sektor Getsemani dan Galilea sebagai juara kedua dan ketiga. Riki Nikiyulu melaporkan. Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon menggelar kegiatan Gebiar PAUD Rabu pagi. Kegiatan Gebiar PAUD tingkat Kota Ambon tahun 2016 itu melibatkan siswa-siswi PAUD sekota Ambon. Dalam rangka mensosialisasikan layanan pendidikan PAUD bagi masyarakat, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon menggelar kegiatan Gebiar PAUD Rabu pagi. Kegiatan Gebiar PAUD tersebut melibatkan 514 peserta yang berasal dari siswa PAUD sekota Ambon. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon, Beni Kainama, mengatakan kegiatan Gebiar PAUD ini setiap tahun selalu dilaksanakan. Tujuan dari kegiatan Gebiar PAUD ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para siswa PAUD untuk berkreasi. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus dimanfaatkan untuk mensosialisasikan layanan pendidikan PAUD kepada masyarakat. Saat membuka kegiatan Gebiar PAUD tingkat Kota Ambon, penjabat wali kota yang diwakili Sekot Age Latuheru mengatakan Gebiar PAUD yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon ini merupakan sarana untuk mengembangkan bakat dan minat siswa PAUD untuk berkreasi dan mandiri. Pendidikan usia dini bagi anak perlu menjadi prioritas dari orang tua. Hal itu dikarenakan pendidikan usia dini menjadi awal pembentukan karakter, moral, dan kepribadian anak. Melalui kegiatan Gebiar PAUD ini, Latuheru berharap para siswa PAUD bisa mengekspresikan bakat yang dimiliki dalam bidang seni dan budaya. Pada pembukaan kegiatan Gebiar PAUD ini, siswa-siswi PAUD yang menjadi juara paduan suara dalam rangka Hari Anak Nasional dan HUT Kota Ambon tahun 2016 tampil membawakan lagu PAUD dengan sukacita. Selain itu, perwakilan siswa juga membacakan ikrar PAUD. Gebiar PAUD tingkat Kota Ambon tahun 2016 ini mempertandingkan 3 cabang mata lomba, masing-masing paduan suara, katreji, dan peragaan busana daerah. Selain siswa, para guru PAUD juga ikut ambil bagian dalam lomba bercerita dan membuat alat peraga. Frida Raiman Hamzah melaporkan.